Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Subekti dengan NIM 400 110 200 632. Di sini saya akan mewawancari seorang entrepreneur untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan berbincang dengan Mas atau Pak Dini nih, saya panggilnya Mas saja. Oh, Mas Dini ya. Jadi ini Mas Dini sudah memiliki beberapa usaha ya. Jadi boleh diceritakan nggak Mas kira-kira awal dulu mendirikan usaha sampai dengan sekarang tuh bagaimana? Jadi setelah lulus sekolah saya itu berkarir dulu buat belajar tentang usaha. Terus setelah hampir 13 tahun berkarir, akhirnya memutuskan untuk resign, berhenti bekerja. Nah, di saat itu mulailah kepikiran untuk usaha di bidang yang saya tekuni selama 13 tahun itu, yaitu di food and beverage atau di kuliner. Jadi seperti itu sampai saat ini ada beberapa usaha yang sudah didirikan dan alhamdulillah ada yang jalan, ada yang enggak juga. Jadi sekarang udah, kalau boleh tahu, Mas Dini ini sudah menjalankan beberapa usaha ya? Kalau untuk kuliner itu ada dua. Yang pertama ini angkringan Simbok di Ladia Pekalongan. Yang kedua ada kompor gas fast food itu di Pemalang. Tadi kan udah dijelaskan ya Mas, terkait usahanya ada angkringan Simbok dan kompor gas fast food di Pemalang. Nah itu sebenarnya gimana sih ide awalnya tuh mendirikan dua usaha kuliner itu tadi? Untuk ide sebenarnya ya karena kita terbiasa di bidang kuliner ya, jadi sedikit peka terhadap peluang yang ada di lingkungan kita. Jadi ya dari kita jalan-jalan keliling, makan di sana makan di sini, akhirnya tercetus gimana ya kalau bikin ini di sini, gimana ya kalau dulu di situ. Jadi ide itu ya muncul berdasarkan feeling kita sih, karena saya terbiasa di bisnis kuliner, jadi feeling ide bisnisnya kebanyakan muncul di bidang itu. Jadi ide-ide itu berdasarkan pengalaman juga. Jadi dari mana kita tumbuh biasanya ide itu akan muncul ya gak jauh dari itu. Selanjutnya ini nih, kan Mas Denny udah menjalankan bisnis tadi ya. Pastinya ya dalam berjalannya usaha ini ada kendala-kendala ya atau hambatan dalam menjalani usaha. Nah, boleh diceritain nggak sih kira-kira kendala apa atau hambatan apa yang pernah dialami dalam menjalankan bisnis ini? Kendala yang paling fundamental, paling awal ya pasti modal. Nah, gimana kita mendapatkan modal untuk buka usaha, yaitu banyak cara sih, tapi saya yang menjalankan karena saya tidak mau hutang ya, kan bisa aja modal itu bisa dari uang sendiri, cuma duit saya kan nggak banyak, atau dari utang bank, cuma saya kan nggak berani utang bank. Yang ketiga ada kolaborasi, jadi saya ambil yang poin ketiga yaitu kolaborasi. Dia ada teman-teman yang satu frekuensi, dia punya apa, saya punya apa, itu kita ajak. Itulah muncul satu usaha dari ya, dari link lah, dari link pertemanan, Dari relasi ya relasi bisnis ya, itu membangun kepercayaan. Selanjutnya nih Mas, kan mungkin usaha ini udah berjalan agak lama ya Mas. Ya. Nah di situ pasti ada usaha atau inovasi terkait dengan bisnisnya. Nah boleh tahu tuh inovasi yang mungkin sekiranya sudah pernah diterapkan dan efektif serta berhasil itu kira-kira apa? Kalau inovasi usaha kuliner itu kan sebenarnya variatif ya, tapi yang sering kita lakukan ya salah satunya mencoba launching menu baru. Di kompor kita ada kan kayak Korean street food seperti itu. Terus yang kedua inovasi marketing. Nah,
Kalau di tempat saya di rumah biasanya kita rangkul untuk anak-anak usia dini TK itu supaya mewarnai dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk inovasi itu tergantung kebutuhan sih, yang dibutuhkan apa biar marketnya lebih luas. Baik, selanjutnya aku mau nanya nih Mas, terkait substan ya dari usaha Mas sendiri itu, cara berkembang dari usahanya Mas tuh gimana? Jadi kan kayak mungkin sekarang udah banyak pesaing atau kompetitif dari kuliner yang lain. Nah itu bagaimana caranya Mas untuk bertahan di usaha bisnis kuliner ini? Kalau untuk bertahan ya kita harus punya value plus yang banyak. Salah satunya kalau di kuliner ya, jadi ada istilah untuk memenangkan persaingan itu kita harus mengumpulkan poin plus sebanyak-banyaknya. Contoh, kita tempat paling bersih, kita tempat paling murah, kita tempat paling enak dan lain sebagainya. Jadi untuk bisa bertahan ya kita harus tekun sih, harus tekun mengawal poin-poin itu biar customer nyaman di tempat kita, harganya murah dan lain sebagainya. Ya harus tekun lah untuk menjalankan bisnis itu harus tekun. Berarti untuk di menjalankan bisnis tersebut perlu tekun dan juga perlu banyak inovasi Mas untuk bertahan. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ini, gimana sih caranya untuk mungkin untuk aku pribadi dan bagi pemirsa di sini, bagaimana cara menjadi seorang entrepreneur di samping kita dari masih awam ya Mas, belum punya pengalaman. Nah, mungkin dari Mas ini bisa kasih tips and trick untuk bagaimana cara kita untuk menjadi seorang entrepreneur walaupun kita belum punya bekal yang banyak seperti ini. Kalau untuk jadi entrepreneur yang penting mau sih, yang penting mau nggak, mau action nggak. Karena kan bisnis yang bagus kan bisnis yang dijalankan, bukan bisnis yang dipikirkan atau direncanakan, tapi bisnis yang dieksekusi, yang di action. Jadi untuk anak-anak muda yang masih baru lulus sekolah, saya sarankan sih sangat ini ya, challenge untuk bikin suatu usaha sendiri. Kita bebas waktu, jadi batasi jam kerja dan lain sebagainya, sampai kita istirahat. Pokoknya kita lebih merdeka secara waktu, dan kalau tekun ada hasilnya kita merdeka secara keuangan, jadi nggak terikat dengan orang seperti itu ya. Cuma kan untuk anak muda zaman sekarang biasanya belum pada punya brand yang seperti itu, masih mencari kerjaan atau kantor dan sebagainya. Tapi ya no problem, kalau umur 20 sampai 30 kalian berkarir, menurut saya no problem, mana itu buat landasan. Tapi kalau udah 30 up sampai 40 itu harusnya kalian sudah mulai berpikir untuk menjadi entrepreneur, karena nanti umur 40 insya Allah kita kan bisa menikmati hasilnya sama keluarga dekat yang sebagainya. Jadi kita harus berentrepreneur ya. Baik, berarti secara kesimpulan untuk menjadi seorang entrepreneur itu harus ada niat dan berani ya. Jadi selanjutnya poin yang saya tangkap itu yang kedua, kalau misalkan menjadi entrepreneur itu ada modal, itu baik modal sendiri itu dengan menabung ataupun dengan modal dengan relasi yang udah ada. Terus selanjutnya untuk poin kesimpulan yang terakhir itu ada juga bagaimana cara kita melakukan inovasi pada produk kita sehingga kita tetap bisa bertahan dan sustain pada usaha ini Mas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Dini atas kesempatan dan waktunya. Semoga kita bisa berkumpul lagi dan bertemu lagi pada lain kesempatan. Demikian wawancara saya dengan salah seorang entrepreneur, yaitu dengan atas nama Mas Dini, seorang entrepreneur dalam di sini menjalankan bisnis usaha angkringan Simbok dan kompor gas Facebook. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.